segala masa. Hari ini terima kasih buat anugerah, buat rahmat, buat kasih setiamu, buat belas kasihan, buat perlindungan, pertolongan, pembelaan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan. Semua masalah kami Tuhan jawab, Tuhan selesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus yang telah menyembuhkan, memberikan kami, memberikan penghiburan pada hati, menguatkan kami. Oh, terima kasih Roh Kudus yang manis, Engkau mengurapi kami, Engkau datang bersama dengan kami, Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami, umat-Mu, semua anak-anak-Mu ya Tuhan, keluarga rumah tangga dimanapun mereka berada saat ini. Engkau datang melawat kami semua umat-Mu, Engkau datang menjamah kami semua umat-Mu. Engkau akan memberikan jawaban Tuhan dari semua masalah dan persoalan hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang manis, pengurapan-Mu yang luar biasa turun atas kami, sehingga kami bisa sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Oh haleluya, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami butuh firman Tuhan, kami butuh Yesus, kami butuh Roh Kudus yang manis, kami butuh pewahyuan, kami butuh hikmat-Mu ya Tuhan. Terangi mata hati kami Tuhan. Berikan kami pengertian Tuhan akan firman-Mu. Berikan kami pengertian akan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengalami berkat-berkat-Mu ya Tuhan hari ini melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya hamba-Mu ini adalah hamba yang Kau utus untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebab Engkau telah mencurahkan Roh-Mu yang tidak terbatas atasku. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami semua. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Yesus hadir bersama dengan kami. Yesus ada bersama dengan kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Yesus ada. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap saat ini ya Bapa. Oh haleluya. Shalom saudara, dimanapun saudara berada. Saudara sehat, saudara kuat, saudara penuh semangat, saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya saudara bertambah kuat, supaya saudara tambah ngerti apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencananya. Amin. Saudara mau mendengar firman Tuhan, siap-siapkan hatimu. Yesus ada bersama dengan kita. Katakan Yesus hebat. Yesus hebat. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus adalah Allah yang hidup, berkuasa melakukan segala perkara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kembali lagi kita berkumpul dimanapun saudara berada saat ini. Saya percaya saudara rindu untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Dan yang paling utama adalah supaya saudara kuat untuk bertahan di tengah masa-masa yang sukar. Sudah beberapa minggu ya dari pertama COVID-19 ini, kita terus berbicara tentang bencana-bencana, tentang wabah, tentang semua yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di akhir zaman ini.
Dan kedua, kita sudah banyak bicara tentang apa yang menjadi tujuan rencana daripada Tuhan melalui semua masalah-masalah yang kita alami atau kita hadapi saat-saat ini. Dan yang ketiga, kita juga sudah banyak bicara tentang bagaimana kita bisa melewati badai yang sedang mengamuk saat-saat ini, dan bahkan Alkitab mencatat bahwa itu akan terus dan tidak akan pernah berhenti pada akhir zaman ini, di mana kita semua menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, mari kita mulai. Temanya mari kita buka dulu bersama-sama Alkitab kita di dalam Mazmur 11 ayat 3 sampai dengan 7. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian firman Tuhan. Kita masih tetap menghadapi goncangan-goncangan yang begitu dahsyat. Hari-hari ini manusia masih tetap sedang menghadapi goncangan yang begitu dahsyat. Ayat yang ketiga ini menjelaskan ada begitu banyak fondasi-fondasi atau dasar-dasar kehidupan yang sebenarnya begitu rapuh dan mudah sekali dihancurkan ketika bencana datang, saudara. Maka akan ada fondasi-fondasi kehidupan yang ternyata bergoncang, hancur oleh bencana. Ini ayat yang ketiga. Jadi menjelaskan bahwa ketika bencana-bencana itu datang, banyak fondasi-fondasi kehidupan yang sebenarnya begitu rapuh dan mudah dihancurkan, itu tidak lagi bisa dipertahankan. Kenapa? Karena selama ini dianggapnya, dipercayai bahwa fondasi-fondasi kehidupan itu adalah jaminan hidup yang kuat. Ternyata, saudara,
semua dapat bergoncang, hancur oleh bencana. Ayat 4 dan ayat yang ke-7 dikatakan dampak-dampak yang dihancurkan adalah perbuatan-perbuatan manusia. Tetapi ini dipakai untuk menguji hati manusia. Ketika goncangan-goncangan itu menghancurkan fondasi-fondasi atau dasar-dasar kehidupan terjanji, maka Tuhan mengamat-amati hati tiap-tiap orang. Tuhan meneliti hati tiap-tiap orang. Apakah kita masih begitu angkuh? Apakah kita tidak takut kepada Tuhan? Apakah kita masih mau mencoba mempertahankan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri? Tuhan mengamat-amati. Di dalam badai, di dalam goncangan-goncangan, Tuhan mengamat-amati hati manusia. Tuhan meneliti hati manusia. Apakah kita masih angkuh, masih merasa diri kita kuat, merasa kita tidak butuh Tuhan? Apakah kita tidak takut sama Tuhan? Apakah kita mau menyelesaikan semua, mencoba dengan cara kita, dengan kekuatan kita sendiri? Apakah kita juga masih mau mempertahankan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri? Pertanyaan. Saudaraku, yang Tuhan mau adalah bahwa kita harus meresponi Dia. Kita harus mau merespon di hadapan Tuhan. Kita harus mau berharap hanya kepada Tuhan saja. Karena kita tahu pasti bahwa pengharapan kita di dalam Kristus Tuhan kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan mau melalui masa-masa sukar, melalui badai, melalui persoalan dan masalah, Tuhan mau kita meresponi Dia. Tuhan mau kita berharap hanya kepada Dia saja. Tuhan mau kita berbalik kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan
pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, ada dua kepastian. Ada dua kepastian di dalam ketetapan Tuhan yang pasti terjadi. Yang pertama adalah bahwa segala sesuatu akan berubah. Segala sesuatu pasti akan berubah. Yang kedua, bahwa segala sesuatu akan berhadapan dengan Tuhan yang adalah api yang menghanguskan. Jadi, dua kepastian dalam ketetapan Tuhan yang pasti terjadi. Pertama adalah bahwa segala sesuatu akan berubah, dan yang kedua, bahwa segala sesuatu akan berhadapan dengan Tuhan yang adalah api yang menghanguskan. Saudaraku, hari-hari ini goncangan-goncangan yang begitu dahsyat terjadi. Semua yang terjadi dan yang akan terjadi itu sudah tertulis dalam Alkitab. Memang perlu saya ulang-ulang supaya anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mengerti bahwa semua yang sedang terjadi dan yang akan terjadi sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan anak-anak Tuhan harus tahu, bukan untuk takut, tapi untuk mengerti dan mengalami perlindungan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya saudara-saudara yang saya kasihi berjaga-jaga dan waspada. Ini penting, saudara. Jadi, supaya kita waspada dan berjaga-jaga, semua harus disampaikan kepada anak-anak Tuhan. Supaya semua kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Supaya keluarga kita semua beribadah kepada Tuhan. Supaya kita semua, keluarga kita, rumah tangga, anak cucu kita, semua kuat beriman dalam Tuhan dan firman-Nya. Dah, Tuhan ingin menyaksikan kehidupan anak-anaknya kuat dan bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Saya ulangi, semua yang terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi semua sudah tertulis dalam Alkitab. Supaya kita semua anak-anak Tuhan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan hormat dan takut akan Tuhan. Supaya kita semua, keluarga kita, rumah tangga kita, anak cucu kita semua kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, punya kehidupan yang kuat dan menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara mengerti ya, kenapa semua harus terjadi
dan sebentar yang akan terjadi lagi. Dan itu harus kita tahu semua supaya kita bisa waspada dan berjaga-jaga. Selanjutnya, janganlah sampai kita menganggap enteng kehendak dan rencana Tuhan. Jangan sampai kita menganggap enteng kehendak dan rencana Tuhan. Kita harus tahu dan sungguh-sungguh mengerti bahwa justru dengan pandemi ini, oh haleluya, kita dipaksa. Dengan adanya pandemi ini kita dipaksa untuk beribadah di rumah-rumah bersama dengan keluarga. Karena Tuhan rindu kita bersama keluarga boleh bersekutu dengan Tuhan. Jangan anggap enteng, jangan menyepelekan, jangan mengabaikan, jangan anggap sepi rencana Tuhan ini untuk kita anak-anaknya, untuk keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan mencatat, berbahagialah anak-anak Tuhan yang mengerti isi hati Tuhan. Itu sebabnya saya harus terus berulang-ulang ingatkan bahwa semua kejadian dan yang akan terjadi ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan mau supaya kita beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita bersekutu dengan Tuhan bersama dengan keluarga kita. Kita harus ngerti ini adalah kehendak dan rencana Tuhan. Saudaraku, ini yang perlu terus kita mengerti supaya kita nggak gagal dalam mengikuti Tuhan. Jadi kekuatan untuk bertahan dalam masa kesukaran di tengah-tengah goncangan, bahkan berhadapan dengan api yang menghanguskan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita catat. Yang pertama, kekuatan kualitas kehidupan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 1 Korintus 3 ayat 11 berbicara tentang dasar bahan bangunan dari emas, perak, batu permata, dan ada juga dari rumput kering, kayu, rumput kering atau jerami. Dan pada waktunya
pekerjaan kita atau bangunan itu diuji melewati api. Diuji melewati api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kalau tahan uji dapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi pada waktunya pekerjaan kita ini diuji. Apakah pekerjaan ini kita pakai dasar bangunannya apa? Emas, perak, batu permata, atau dasar bangunannya kayu, rumput kering, atau jerami? Saudaraku, oleh sebab itu kita diberi gambaran tentang bahan-bahan bangunan ini yang kita pakai. Ya, sekali lagi. Bahannya apa yang kita pakai? Emas, perak, permata, batu permata, atau rumput kering, atau jerami, atau kayu. Saudaraku, keselamatan memang adalah anugerah. Tapi untuk membangun, sekali lagi, keselamatan itu anugerah. Diberikan Tuhan cuma-cuma sama kita. Tetapi untuk membangun kehidupan rohani, ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Bukan kehidupan rohani yang asal-asalan. Bukan kehidupan rohani yang asal-asalan. Itu namanya orang Kristen asal-asalan. Asal saya masuk beribadah, asal saya mau beribadah maksudnya. Asal saya mau beribadah, asal saya masih percaya, asal saya masih berdoa. Asal. Enggak serius. Enggak sungguh-sungguh beribadah. Enggak sungguh-sungguh memiliki hati yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu untuk beribadah. Asal-asal, semua asal-asalan. Yang begini ini harus dilepaskan semua. Saudaraku, rohani yang dibangun dengan harga yang mahal, yaitu emas, perak, batu permata. Orang begini nih akan kuat di tengah-tengah goncangan. Jadi kalau mau kuat di tengah-tengah goncangan, saudara harus punya kekuatan, kualitas rohani yang baik, yang mahal, saudara. Jadi kalau kita mau kuat, kita harus lepaskan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Lepaskan yang namanya asal-asalan semuanya. Asal masih beribadah, asal percaya, asal berdoa. Jadi semau-mau gue namanya. Orang begini gak bakalan kuat di tengah-tengah goncangan. Jadi yang pertama, supaya kita bisa kuat bertahan dalam atau di tengah-tengah goncangan atau di tengah-tengah kesukaran, kita perlu punya kualitas kehidupan rohani yang baik. Bilang, saya harus
Saya harus punya kualitas punya kualitas kehidupan kehidupan rohani rohani yang baik, yang baik, yang mahal. yang mahal. Amin. Amin. Yang kedua, kekuatan dari sebuah tujuan ilahi. Nah, ini kita harus tahu. Firman Tuhan katakan bahwa Allah bukan saja menggoncangkan bumi saja, tetapi juga langit. Artinya semua langit dan bumi akan tergoncang. Semua akan lenyap. Tujuannya apa? Nah, tadi kita udah baca. Tujuannya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi, semua akan goncang. Langit, bumi, isinya akan goncang semua. Tujuannya apa? Ini tujuan ilahi. Tujuannya adalah supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bilang, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kita hebat, saudara. Dia hebat, saudara. Firman-Nya dahsyat, saudara. Dia buka semua pengertian, pengetahuan yang luar biasa buat kita, supaya kita tahu tujuannya Tuhan apa. Di tengah-tengah kesukaran, masalah, badai, pandemi ini, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu, kita bersyukur terus sama Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam pemerintahan kerajaan Allah yang tidak dapat tergoncangkan. Kan minggu-minggu kemarin sudah saya sampaikan. Kita bersyukur karena firman Tuhan katakan kita sudah ada dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Nah, jadi kalau kita sudah ada di dalam kerajaan Allah yang tidak dapat tergoncangkan, maka ketika langit dan bumi ini goncang, kita ada di dalam kerajaan Allah yang tidak dapat tergoncangkan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Oh, dahsyat. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Ya. Kita sudah memiliki kekuatan rohani. Kita sudah memiliki kekuatan kerajaan Allah yang berkuasa menggoncangkan segala sesuatu. Kita ini, saudara dan saya, kita punya kekuatan rohani yang hebat. Karena kita berada dalam kerajaan Allah. Kita punya kekuatan kerajaan Allah. Bilang, saya punya kekuatan kerajaan Allah. Saya punya kekuatan Yang menggoncangkan segala sesuatu. Beri kemuliaan. Oh, dahsyat. Saudaraku, saya bangga punya Yesus yang luar biasa. Yesus kita ini luar biasa dan hebat. Tapi dengar baik-baik. Kalau kita tidak memiliki kekuatan rohani, kalau kita tidak memiliki kekuatan kerajaan Allah, kita tidak memiliki harta rohani yang Allah sudah berikan buat kita, kita nggak mau terima, kita menyepelekan, kita nggak mau sungguh-sungguh.
maka semua akan tergoncangkan. Kali lagi, kalau kita tidak memiliki harta rohani yang kuat, kalau kita tidak memiliki kekuatan rohani yang kuat, kalau kita tidak memiliki kekuatan kerajaan Allah yang sudah diberikan Allah kepada saudara dan saya, kita tidak mau menerimanya, kita tidak memilikinya, maka semuanya akan tergoncangkan. Keluarga bisa goncang, rumah tangga bisa goncang, ekonomimu bisa goncang, bisnismu bisa goncang, usahamu bisa goncang, hubungan relasimu bisa goncang, semua bisa goncang. Ngerti, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih, terima dong apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Miliki. Bilang, saya hanya butuh Yesus, saya hanya butuh firman-Nya, saya hanya butuh kerajaan Allah memerintah hidup saya. Saya hanya butuh semua yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, jangan hanya terus mengejar kekayaan duniawi saja. Saya nggak bilang saudara nggak boleh kerja. Saya juga nggak pernah bilang saudara nggak boleh berusaha. Saya juga nggak bilang bahwa saudara nggak boleh studi, belajar dan sebagainya. Saya juga nggak bilang bahwa saudara harus hidup miskin terus, melarat, kere. Nggak ada seperti itu. Tetapi utamakan Dia dulu di atas semuanya. Dan pakailah Dia, pakai firman, pakai Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bisnismu, dalam studimu, di dalam usahamu, di dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupanmu, pakai firman. Jadikan Yesus bos di atas semuanya. Jangan orang yang dipanggil bos. Yesus kita adalah bos di atas segala bos. Amin. Sama Dia kita mesti tunduk. Saudaraku, sekali lagi, jangan cuma cari kekayaan duniawi saja. Jangan cuma cari kekayaan lahiriah saja. Tapi kejarlah terus pengenalan akan Allah lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Saudara harus punya hati yang rindu untuk mengenal Allah lebih dalam, untuk mengenal Yesus, mengenal pribadinya, mengenal kehendaknya, mengenal tujuannya, mengenal rencananya, mengenal janji-janjinya, mengenal semua tentang Dia, tentang Yesus. Harus ada kerinduan dalam hati saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi, kejarlah terus pengenalan akan Allah lebih lagi. Hiduplah terus dalam prinsip-prinsip, nilai-nilai pemerintahan kerajaan Allah. Jangan keluar, jangan menyimpang dari kebenaran. Kalau kita tahu bahwa kita ada di dalam kerajaan Allah, maka kita juga wajib hidup sesuai dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Di tengah-tengah keadaan yang tergoncangkan, tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Kita akan tetap berada dalam kemuliaan Allah. Semua boleh goncang, tapi kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, maka kita akan tetap dalam kemuliaan Allah. Ada puji Tuhan, saudara.
Ada puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi, semua akan tergoncang. Hanya tinggal siapa? Yesus Amin. yang berdiri di depan kita. Hanya Dia, Yesus, yang tidak tergoncang. Bilang, saya mau memiliki Yesus. Saya mau memiliki Yesus. Saya mau memiliki Yesus. Saya ingin memiliki Yesus lebih dari cukup buat saya. Yesus lebih dari cukup buat Amin. saya. Yang ketiga, kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah api yang menghanguskan. Kekuatan pemerintahan Allah. Saudara, kalau saudara mau memiliki hidup yang tidak tergoncangkan, saudara mau keluargamu nggak tergoncangkan, rumah tanggamu, hubungan-hubungan relasi, hubungan-hubungan dalam keluarga, hubungan-hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Kalau saudara tidak mau mengalami goncangan, maka saudara harus memiliki kekuatan pemerintahan Allah. Saudara harus memiliki kekuatan pemerintahan Allah. Saudara harus memiliki harta rohani yang baik. Karena kita tinggal di bawah pemerintahan kerajaan Allah, kita tidak akan tergoncangkan. Keluarga kita, bisnis kita, keuangan kita, rumah tangga kita, hubungan-hubungan kita tidak akan tergoncangkan. Karena kita hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Saudara yang saya kasih, sekali lagi saya ingatkan, apa itu kerajaan Allah? 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Kerajaan Allah adalah pemerintahan kerajaan Allah yang terus-menerus memerintah kehidupan saudara dan saya. Itu kerajaan Allah. Sekali lagi, kerajaan Allah adalah pemerintahan kerajaan Allah yang terus-menerus memerintah kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, sekali lagi, tinggal tetap miliki kerajaan Allah dalam hidup, miliki Yesus dalam hidup, miliki firman Tuhan, sehingga saudara tidak akan mengalami, saudara akan kuat di tengah-tengah goncangan atau masa sukar. Oleh karena itu Alkitab berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah kerajaan surga dan kebenarannya terlebih dahulu, maka yang lain akan ditambahkannya kepadamu. Kalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka tidak akan ada yang terhilang daripada kita. Tapi justru kita akan mengalami penambahan. Sekali lagi, apapun yang kita mau kerjakan, cari dulu kerajaan surga, cari dulu kebenaran. Yang lain akan ditambah-tambahkan.
Kalau kita mencari kerajaan sorga dan kebenaran terlebih dahulu, maka tidak akan ada yang hilang. Bahkan kita akan mengalami penambahan. Bilang, saya akan mengalami penambahan. Saya akan mengalami penambahan. Karena saya akan mencari Karena saya akan mencari kerajaan sorga kerajaan dan kebenaran dan kebenaran terlebih dahulu. terlebih dahulu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Di dalam pemerintahan kerajaan Allah, saudara, kita tidak akan pernah diperintahkan oleh kekhawatiran, ketakutan. Kita tidak akan dikuasai oleh kecemasan, tidak akan dikuasai oleh kegelisahan. Di dalam pemerintahan kerajaan Allah, kita justru yang berkuasa. Kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan. Kita tidak akan diperintah oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kalau hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, pasti ada sukacita, pasti ada damai sejahtera oleh Roh Kudus. Pikiran kita tenang, pikiran kita ada damai. Tidak susah, saudara. Tidak susah. Saudara tidak akan mengalami stres, tidak akan frustasi. Kalau saudara ada di dalam pemerintahan kerajaan Allah, saudara akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Pikiran saudara tenang, damai, tidak ada susah. Karena saudara mengerti maksud, rencana, dan tujuan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dan semua ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebab tadi saya katakan, miliki Yesus, utamakan Dia di atas segala-galanya dalam hidupmu. Lanjutkan cara hidup dalam kerajaan Allah seperti apa? Yang pertama, kita harus mendahulukan pemerintahan kerajaan Allah. Itu caranya. Caranya kita hidup dalam kerajaan Allah. Harus mendahulukan pemerintahan kerajaan Allah. Harus diprioritaskan, diutamakan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama harus mendahulukan pemerintahan Allah, harus diprioritaskan, harus yang paling utama. Sebab kalau kita kehilangan kerajaan Allah, kita akan mudah digoncangkan. Maka semua yang kita miliki tidak akan ada artinya, saudara. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenaran, maka yang lain akan ditambahkan. Yang kedua, cara hidup dalam kerajaan Allah. Prinsip membangun keintiman dengan Tuhan harus ada sama kita. Kita harus punya prinsip untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan, relasi yang intim dengan Tuhan. Tadi udah panjang lebar saya katakan bahwa kita harus intim dengan Tuhan, harus melekat dengan Tuhan. Jadi punya prinsip membangun keintiman dengan Tuhan.
Bilang, saya harus intim dengan Tuhan. Saya Saya harus melekat dengan Tuhan. Harus melekat dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, cara hidup dalam kerajaan Allah. Matius 6 ayat 34 katakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Jangan khawatir akan hari esok. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Pikirkan saja hari ini. Oleh karena itu kita berdoa, Bapa di surga, berikanlah kami berkat hari ini. Jangan sampai kita abaikan hari ini, saudara. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari yang menentukan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini adalah hari yang kita diberkati oleh Tuhan. Jangan menggampangkan hari ini. Jangan menunda-nunda. Apa yang Tuhan suruh lakukan hari ini, lakukan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari yang istimewa. Hari yang menentukan. Tuhan memberkati kita hari ini. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Luar biasa, saudara. Kita bangun pagi, berkatnya udah ada. Saudara perlu percaya. Saudara perlu punya iman kepada Kristus dan firman-Nya. Saudara, pada hari pertama Tuhan menciptakan terang. Dalam Kejadian pasal 1. Kita imanin. Hari pertama Tuhan bilang jadilah terang. Terang itu jadi. Hari ini Tuhan menerangi jalan hidup kita, keluarga kita, rumah tangga, anak-anak kita, semua cucu-cucu kita, pekerjaan kita, bisnis kita, semua diterangi. Hari ini, saudara, hari ini jangan mengabaikan hari ini. Hari ini adalah hari di mana Tuhan memberkati kita. Amin, saudara. Amin. Bilang, hari ini Hari ini adalah harinya Tuhan. harinya. Hari ini Hari ini adalah hari yang adalah istimewa. hari yang istimewa. Hari ini Hari ini adalah hari yang menentukan. adalah hari yang Hari ini hari ini saya diberkati Saya Tuhan. diberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Ketahuilah, saudara, bahwa berkat yang kita dapatkan dari Tuhan hari ini adalah karena kekuatan Tuhan. Bukan karena kekuatan diri sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan. Sekali lagi, berkat yang kita terima dari Tuhan hari ini adalah berkat dari kekuatan Tuhan. Ada amin, saudara. Amin. Yang keempat, cara hidup dalam kerajaan Allah. Harus memiliki prinsip hati dan pikiran yang benar, yang positif, saudara. Hati dan pikiran yang benar itu isinya firman. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenaran. Kebenaran. Kebenaran, saudara. Kita harus punya hati, pikirannya firman.
itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Makanya saya katakan, miliki firman di dalam pikiranmu. Apa yang kau pikirkan firman Tuhan, apa yang kau dengar firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut bibir lidahmu itu firman Tuhan. Sehingga seluruh perilaku kita sesuai firman Tuhan. Jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Prinsip hati dan pikiran yang benar, hati yang melekat dengan firman Tuhan, hati yang mencintai firman Tuhan. Harus cinta firman. Tahu nggak cinta firman? Harus berkata-kata firman Tuhan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang gak benar lewat mulut bibir lidah kita ini. Ini diciptakan untuk berbicara firman Tuhan. Kalau otak kita, pikiran kita ada firman, pasti kata-kata kita juga keluarnya firman. Kita harus berkata, bagiku hanyalah firman Tuhan. Yang lain gak berguna. Firman Tuhan harus dicari terus. Itulah kebenaran. Artinya kita harus cari terus kebenaran itu. Kita harus merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan harus direnungkan siang dan malam. Dan bukan hanya direnungkan, tapi harus disimpan di dalam hati. Bilang firman harus saya simpan dalam hati. Firman harus saya simpan di dalam hati. Dan kita harus bertindak sesuai firman Tuhan. Bukan cuman merenungkan dan taruh di hatimu, tapi engkau juga harus menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kalau enggak, engkau menipu dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap ada, kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, simpan tuh firman di dalam hati kita. Simpan tuh firman di dalam pikiran kita. Berkata-katalah firman Tuhan. Berucaplah firman Tuhan. Berpikir firman. Berucap firman. Berpikir firman. Simpan tuh firman dalam hatimu. Berucaplah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Biarlah firman itu menjadi satu-satunya kebutuhanmu. Dan bertindaklah sesuai firman Tuhan. Karena semua akan bergoncang. Langit dan bumi akan bergoncang. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Tuhan, kerajaan Allah, pemerintahan Allah tidak akan tergoncangkan. Dia tetap ada sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat saudara. Jadi nasihat saya sebagai hamba Tuhan, tentunya dari Tuhan sendiri, supaya kita jangan nggak peduli sama firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak peduli sama firman Tuhan. Jangan sampai kita abaikan firman Tuhan. Jangan hidup di luar firman Tuhan. Bahaya, saudara. Bahaya, saudara. Yang terakhir, keempat, kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah masa sukar.
yaitu kekuatan dalam mengucap syukur. Kemarin baru saya katakan, mengucap syukur bukan semau-mau kita. Artinya bukan cuma dengan mulut, bibir, lidah kita mengucap syukur, tapi ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai kita, yang selalu memperdulikan kita, yang selalu menjaga kita, yang selalu membela perkara kita, yang selalu menyelesaikan semua persoalan buat kita di mana kita tidak dapat menyelesaikannya. Kita percaya, itu sebabnya kita mengucap syukur dari dalam hati kita. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyerahkan semuanya untuk saudara dan saya. Kita mengucap syukur. Bahkan karena kita sudah ada di dalam kerajaan Allah yang tidak dapat tergoncangkan, kita bersyukur. Ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita, melalui ibadah kita, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudaraku, mengucap syukur adalah kehendak Allah dalam hidup kita. Dalam segala hal kita mengucap syukur. Dalam segala hal, mau susah mau senang, tetap mengucap syukur. Karena kita udah tahu apa yang menjadi rencana, kehendak, dan tujuan Tuhan. Kita mengucap syukur. Mengucap syukur berarti bahwa kita mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Itu sebabnya kita mengucap syukur. Mengucap syukur karena saya tahu bahwa Tuhan pasti turut bekerja. Sekalipun saya harus mengalami masalah, persoalan mungkin, tapi saya percaya ada maksud Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan pasti akan menyelesaikan buat saya. Tuhan pasti akan bela perkara saya. Saya gak bakalan takut. Saya gak mau khawatir. Saya gak mau cemas. Saya gak mau susah. Saya mau tenang. Saya mau damai. Itu sebab saya mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur dalam segala perkara. Itu adalah kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita mengucap syukur dalam Mazmur dengan pujian kepada Tuhan, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mengucap syukur dalam segala senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan penuh dengan Roh Kudus. Maka kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Kita akan penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita terus mengucap syukur dalam segala hal, Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Kita akan penuh dengan Roh Kudus, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya beberapa bulan ini kita sudah dengar terus tentang hal-hal yang sedang terjadi
dan yang akan terjadi di akhir zaman ini. Tapi saya yakin saudara yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pasti hatinya, pikirannya sudah diperbarui. Pasti saudara sudah mengalami kekuatan yang baru. Pasti saudara sudah tidak lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Saya percaya. Oleh karena itu, kita dengar kekuatan untuk bertahan di tengah masa sukar agar hidup kita tak tergoncangkan. Yang pertama, memiliki kualitas kehidupan rohani yang baik. Yang kedua, kekuatan dari sebuah tujuan ilahi supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat tergoncangkan. Yang ketiga, kita harus memiliki kekuatan pemerintahan kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Kerajaan Allah harus terus-menerus memerintah atas hidup kita. Dan yang terakhir, kekuatan untuk bertahan di tengah masa sukar agar hidup kita tidak tergoncangkan, mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara. Maka kekuatan kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa atas hidup kita. Dan yang paling penting, saudara harus ingat terus baik-baik dan harus ketahui, apapun yang terjadi, bukti salib Yesus adalah cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Lepaskan kekhawatiran, lepaskan ketakutan, lepaskan kecemasanmu, lepaskan semuanya, dan milikilah sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau sampaikan bahwa ibadah GBI Bukit Sion yang perdana akan dimulai lagi pada tanggal 5 Juli sekaligus dengan perjamuan kudus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah, amin. Dia jamah segenap hidup kita, haleluya, dan memberikan damai buat kita, amin. Dia menjadikan kita baru di dalam Yesus Kristus, amin. Semua telah berubah, semua telah berubah, semua akan menjadi baru dan menjadi baru dan menjadi baru. Oh haleluya, sekali lagi dia jamah dan musik saja dengan sembuh. Dia jamah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, firman Tuhan memberikan kami kekuatan yang luar biasa pada siang hari ini, sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas akan apapun, karena kami tahu bahwa kami berada dalam pemerintahan kerajaan Allah yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Kami bersyukur terus senantiasa kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa salib Tuhan Yesus adalah lebih daripada cukup, yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan terus berada bersama dengan kita. Dia adalah milik saudara dan saya. Yesus ada bersama dengan kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Kita bersyukur kita tidak pernah sendiri. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah masa sukar, kami tahu kami punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan kerajaan Allah ada pada kami. Kami memiliki harta rohani yang baik. Kami memiliki harta rohani yang mahal. Kami tahu Tuhan kami pasti kuat, karena Tuhan Yesus adalah kekuatan kami satu-satunya. Tidak ada yang lain kecuali Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu ini dalam hati anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah pikiran mereka diisi firman, biarlah hati mereka diisi firman, biarlah mulut, bibir, lidah mereka hanya berucapkan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka lakukan, dan biarlah mereka bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Aku berdoa Bapa, bagi semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, biarlah mereka semakin kuat di tengah-tengah badai ini. Biarlah mereka semakin mengenal Tuhan, biarlah mereka semakin melekat dengan Tuhan, biarlah mereka semakin bersekutu dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang masih jauh dari Tuhan, yang hari-hari ini menyepelekan Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapa di surga, tarik mereka semua datang kepadamu. Buat perubahan untuk hidup mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk para dokter, para jururawat Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka imunisasi yang kebal, yang kuat ya Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit, bahkan sakit rohani, bahkan mungkin ada yang sakit dalam rumah tangga, sakit dalam hubungan, sakit dalam keluarga, sakit dalam keuangan. Oh Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh pemerintahan kami Indonesia. Ya Tuhan, saya percaya biarlah kerajaan Tuhan saja dan kehendak Tuhan yang datang dan berkuasa sepenuhnya atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atas Presiden kami Jokowi dan jajarannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga besar jemaat Bukit Sion. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesehatan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar, karena cinta kasih Tuhan yang begitu dahsyat buat kami semua. Di dalam nama Yesus, sehingga pada hari Minggu lagi, pada tanggal 5 Juli, kami boleh kembali lagi semua beribadah bersama-sama dengan sukacita, dengan sukacita di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Tuhan yang buka, Tuhan tidak akan ada satu pun dapat menutupnya. Tuhan yang mulai, dan Tuhan akan meneruskannya sampai Maranatha. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Oh haleluya. 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 Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan telah melakukan. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima jawaban. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara kita semua dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua. Orang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa terima kasih.